Masa intens investigasi Tasya Farasya, beauty influencer ternama yang dikenal luas lewat konten-konten kecantikannya, diketahui telah resmi menggugat cerai suaminya Ahmad Assegaf. Tasya telah menggugat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 12 September lalu dengan nama penggugat tertera dengan inisial LFT yang merujuk pada nama lengkap Tasya, yaitu Lulu Farasya Teisa. Sedangkan tergugat tercatat dengan inisial AS yang merujuk pada nama suaminya Ahmad Assegaf. Namun di tengah kabar Tasya yang sudah melayangkan gugatan cerai suaminya itu, kini perhatian publik justru tertuju pada unggahan sang ibu, Alawiyah Alatas, atau dikenal juga dengan panggilan Ala Alatas. Lantas benarkah sang ibu memposting hal yang berkaitan dengan karma? Benarkah postingan itu ia tujukan buat sang menantu suami Tasya? Benarkah juga saat Tasya yang menggugat cerai sang suami, kembarannya Tashi malah mendapat pujian dari netizen? Lantas seperti apa pujian netizen buat Tashi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah kabar mengejutkan mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Tasya Farasya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, perhatian publik kini justru tersita pada unggahan Instagram dari sang ibu, Ala Alatas. Momen ini menjadi sorotan bukan hanya karena dinamika keluarga yang tengah terjadi, tetapi juga pesan mendalam yang disampaikan sang ibu lewat Instagramnya. Dalam unggahan tersebut, Bu Ala menulis sebuah kutipan tentang karma yang cukup menyentuh hati. Karma say, before you, choose someone about their anger. Yang artinya, karma berkata, sebelum kamu menilai seseorang tentang kemarahannya, lalu ask them about their pain, yang artinya, tanyakan pada mereka tentang rasa sakitnya. Kutipan ini mengajak kita untuk memahami bahwa kemarahan seseorang bukanlah hal yang bisa dinilai begitu saja, tanpa mengetahui latar belakang dan rasa sakit yang mereka alami. Dan terkadang apa yang terlihat di permukaan hanyalah sebagian kecil dari sebuah cerita yang sebenarnya penuh dengan perasaan dan konflik yang rumit. Di sisi lain, terbanding terbalik dengan Tasya Farasya yang menggugat cerai sang suami, saudara kembarnya yang sama-sama lahir pada 25 Mei 1992, Tasy Adhasya justru mendapat pujian dari netizen usai dirinya menunjukkan konten berdandan ala dirinya. Di dalam media sosialnya, Tasy memposting dirinya sedang melakukan make up serta mendapat pujian dari netizen. Seperti inilah pujian dari netizen mengenai rumah tangganya. Dari @Yohana berkomentar, Tasy gak dapat banyak kasih sayang dari keluarganya, tapi dia dapat cinta yang full dari suaminya. ASMR how I do my makeup. Di sisi lain, menurut Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yaitu Dede Rika Nur Hasanah, ada perkara yang masuk cerai gugat kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan inisial LFT, yaitu nama asli Tasya, yaitu Lulu Farasya Teisa sebagai penggugat, dan tergugatnya AS, yaitu Ahmad Assegaf. Menurutnya, daftarnya tanggal 12 September 2025, serta permohonannya hanya gugatan cerai, dan didaftarkannya secara ekot melalui kuasa hukum penggugat. Selanjutnya, sidang perdana akan digelar pada tanggal 24 September nanti. Sidang ini lebih ke mediasi dan diharapkan keduanya hadir. Sedangkan untuk isi gugatan secara rinci tidak bisa sampaikannya. Ada perkara yang masuk cerai gugat ke Agama Jakarta Selatan. Inisialnya LFT. Penggugatnya, tergugatnya AS.
Kami tidak bisa menyebutkan namanya secara lengkap. Daftarnya tanggal 12 September 2025. Gugatan cerai. Kalau judulnya cerai gugat. Sidang perdananya tanggal 24 September 2025. Jadi masih baru dipanggil untuk sidang pertama. Baru dipanggil untuk sidang pertama. Nanti selanjutnya ya itu persidangan selanjutnya, tahapan berikutnya. Kalau untuk isi gugatan kami tidak bisa menyampaikan. Hanya itu aja yang kami sampaikan, hanya tentang prosedur sama tahapan persidangan. Kalau untuk isi gugatannya kami tidak bisa sampaikan. Di sisi lain, Tasya saat ditemui awak media terkait dirinya menggugat cerai suaminya, yaitu Ahmad Assegaf. Tampak ia masih memilih untuk bungkam. Sementara itu, terkait apa yang menjadi penyebab Tasya gugat cerai suaminya, beredar di media sosial isu penyebab perceraian Tasya dan suaminya diduga karena faktor nafkah. Dalam postingan @fitrims04 mengunggah postingan yang bertuliskan, haram hukumnya suami tidak memberikan nafkah kepada istri, dan postingan ini lalu di-repost oleh Tasya. Love you. Jangan ingin ya. Thank you. Tasya dikejar. Jangan dorong-dorong ya. Tasya. Kak, mau gugatnya gimana nih, Kak? Alasannya, Kak, boleh tahu nggak, Kak? Sisa rumah nggak, Kak? Tutup, Kak. Bentar aja. Kak, karena apa? Kak, gimana? Karena apa? Oke, Mas. Oke, terima kasih. Di satu sisi, Ustadz Dery Sulaiman juga ungkap hal yang sama terkait Tasya dikabarkan gugat cerai sang suami diduga karena masalah nafkah. Menurutnya, tanggung jawab seorang suami itu menafkahi istrinya lahir dan batin, itu maknanya nafkah sandang, pangan, papan. Dan hubungan suami istri itu lahir dan nafkah batin itu agama. Selain itu, seorang suami bertanggung jawab memperkenalkan Allah kepada istrinya serta memperkenalkan agama kepada istrinya sehingga nanti pernikahan itu abadi sampai ke dalam surga. Dan sekaya apapun istri, sang suami tetap wajib menafkahi istrinya. Secara umum aja memang tanggung jawab seorang suami itu menafkahi istrinya lahir dan batin. Ya, lahir batin itu maknanya nafkah sandang, pangan, papan. Hubungan suami istri itu lahir itu. Batin itu agama. Ya, orang kadang-kadang pikir lah nafkah batin itu mau sama istri aja, bukan. Nafkah batin itu agama. Jadi seorang suami bertanggung jawab memperkenalkan Allah kepada istrinya, memperkenalkan agama kepada istrinya, sehingga nanti pernikahan itu abadi sampai ke dalam surga. Itu maksud pernikahan itu sebetulnya, mau bahagia dunia akhirat, bukan hanya di dunia saja. Nafkah itu ya semampunya. Kalau suami yang nggak mampu gimana? Ya istrinya harus bersabar, ya harus memberikan motivasi, semangat bekerja. Karena orang nggak selamanya miskin kan. Ya, jadi kadang-kadang ada orang yang mungkin tahun pertama pernikahannya dia masih susah, lama-lama ujung-ujungnya kaya ketika istrinya sabar. Yang zalim itu ketika suami yang mampu, tapi dia tidak memberikan nafkah kepada istrinya, justru dia royal kepada orang lain. Nah itu zalim. Ya sekaya apapun istri itu, suami tetap wajib menafkahi dia. Karena harta istri ya milik istri, bukan hanya suami. Terkait hal perceraian, Ustadz Dery juga menjelaskan bahwa perceraian adalah halal dalam Islam, cuma tidak disukai atau dibenci oleh Allah. Namun jika pernikahan sudah tidak lagi bahagia, serta pernikahan menjadi fitnah, sering menzolimi dan menyakit, maka berteman lebih baik daripada menjadi suami istri. Menurutnya, di dalam Islam, istri yang meminta cerai kepada suaminya dinamakan kulu, yaitu yang udah tidak mampu lagi menjadi istri, maka diajukan ke pengadilan agama permintaan bercerai, serta nanti yang memutuskan cerai adalah hakim. Mudah-mudahan nggak terjadi perceraian ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala nggak suka dengan perceraian. Halal dalam Islam, cuman tidak disukai oleh Allah, dibenci oleh Allah. Ya, mana kalau halal itu tidak ada hubungan dengan dosa. Itu solusi dalam Islam. Ketika pernikahan itu sudah tidak lagi membahagiakan, ketika pernikahan itu jadi fitnah aja, saling menzalimi, saling menyakiti, maka berteman mungkin lebih baik daripada menjadi suami istri. Jadi nasihat saya seperti itu, menikahlah karena Allah, menikahlah dengan orang-orang saleh. Ya, para wanita ya, karena dia mencintaimu dia akan memuliakanmu, kalau dia tidak mencintaimu dia tidak akan menzalimimu.
seperti itu. Ya, hari ini kan begitu, istri yang minta cerai namanya khulu. Dia nggak mampu lagi menjadi istri, tidak mampu lagi untuk taat, daripada dia nusyus, daripada dia berdosa, maka diajukan ke pengadilan agama khulu, permintaan bercerai kepada, dan nanti yang memutuskan cerai hakim. Kini, nasib rumah tangga Tasya sedang berada di ujung tanduk. Padahal kalau menilik ke belakang, pernikahan Tasya dengan Ahmad Assegaf pernah menjadi pernikahan yang termegah. Lalu seperti apa megahnya pernikahan mereka saat itu? Benarkah saking megahnya pernikahan mereka sampai digelar selama 7 hari? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Sebelumnya, pada 18 Februari 2018, Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf menggelar pernikahan mereka dengan cara yang sangat megah dan penuh kemewahan, bak seperti raja dan ratu. Meskipun pesta pernikahan mereka berlangsung selama 7 hari berturut-turut, keduanya mengaku sangat menikmati setiap momen meskipun merasa sangat lelah di akhir acara. Tasya sendiri mengungkapkan bahwa kebahagiaannya begitu besar karena akhirnya semua rangkaian acara bisa terlaksana dengan baik. Rangkaian pernikahan yang panjang ini bukan tanpa alasan. Karena berasal dari keturunan Arab, tradisi yang mereka jalankan pun memang sangat banyak dan beragam. Setiap hari ada acara yang berbeda, dengan adat dan kebiasaan yang kental akan budaya Arab. Hal ini justru menjadi hal yang unik dan menarik dalam pernikahan mereka. Meski acaranya digelar di rumah, Tasya dan Ahmad memastikan setiap hari dekorasi dan konsep acara dibuat berbeda dan khas jadi tetap terlihat mewah dan elegan. Ya, Bapak Ibu hadirin yang terhormat, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kedua mempelai kita yang paling berbahagia. Happy sih, alhamdulillah akhirnya berakhir ya acaranya karena capek banget gitu, tapi ya kita enjoy aja sih ngejalaninnya. Sebenarnya mungkin orang kaget kelihatan acaranya banyak itu karena dibandinginnya sama acara tradisi Indonesia gitu ya. Tapi kalau di dunia kayak orang keturunan Arab kayak kita itu emang kurang lebih acaranya tuh sebanyak itu. Jadi kalau misalnya orang-orang Arab tuh emang udah gak kaget ngeliat acara kita sebanyak itu. Cuman yang mungkin yang agak bikin uniknya itu karena kita di setiap acara kita pakai tradisi yang beda-beda gitu. Jadi kesannya kayak mewah atau gimana, padahal tuh sebenarnya di rumah doang. Dan kayak dekornya itu tuh bener-bener cuma di sisi kiri, di sisi kanan, sama di sisi tengah didekor dengan kayak suasana yang berbeda gitu. Jadi walaupun simple kelihatannya kayak mewah atau gimana, padahal cuman karena unik aja sih kalau menurut aku ya acaraku. Ahmad Assegaf dan Tasya sebagai pasangan yang dikenal publik memberikan gambaran menarik tentang bagaimana mereka memandang dan menjalani hal tersebut. Ahmad Assegaf misalnya ketika diminta berbicara soal penampilan istrinya, mengaku selalu merasa kaget setiap kali melihat mau saat dandan atau tidak dandan. Pernyataan ini menunjukkan betapa Ahmad selalu terkesan dengan perubahan istrinya. Tak peduli apakah istrinya sedang berdandan secara spesial atau tampil natural. Ada unsur kejutan dan kekaguman yang selalu ada dalam pandangan Ahmad terhadap sang istri yang memperkuat chemistry dan rasa kagumnya terhadap Tasya. Sementara itu, dari sudut pandang Tasya, ia dan suami adalah tipe yang tak suka perayaan. Dan ia hanya kasih imajinasi dan ide maunya begini konsepnya. Tapi kalau semuanya dekorasi, itu sang ibu yang mengurusnya karena ia yang memang tak ada niat buat merayakan segala sesuatunya. Kalau ngelihat penampilan istri sih, setiap kali ngeliat kaget.
Setiap kali ngeliat nggak mau dandan, nggak dandan, dianya emang udah bikin kaget terus setiap kali ngeliat. Aku sama Ahmad tuh tipe dua-duanya yang maksa banget nggak mau dirayain sebenarnya, kayak nggak mau dirayain sama sekali. Jadi aku cuman kayak ngasih imajinasi doang, nih ide aku maunya mutiara kupu-kupu, aku maunya warna kuning. Tapi kalau untuk detail acaranya, konsep acaranya, dekorasinya, susunan acara segala macamnya itu tuh aku balikin apresiasinya ke Mama, karena ini semua tanggung jawab Mama, karena aku juga sebenarnya emang nggak ada niat dirayain sama sekali. Pernikahan mewah sudah digelar, lantas seperti apa Tasya menjalani pernikahannya setelah menikah 3 bulan dengan sang suami? Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah. Sejak menikah dengan Ahmad Assegaf, Tasya Farasya pun menjalani kehidupan baru berumah tangga. Namun, yang menarik dari kisah mereka adalah setelah 3 bulan resmi menikah. Tampaknya mereka menjalani masa awal pernikahan dengan tenang dan penuh kebahagiaan. Dan setelah 3 bulan menikah, komitmen mereka pun makin kuat untuk memulai kehidupan baru dengan penuh tanggung jawab. Ya, perjalanan awal sebagai suami istri tidak selalu mudah, namun mereka belajar saling mengerti dan mendukung satu sama lain. Setiap tantangan yang datang justru mempererat ikatan yang telah mereka bangun, membuat mereka semakin yakin bahwa keputusan untuk menjalani hidup bersama adalah yang terbaik. Bersama-sama, mereka ingin membangun rumah yang hangat dan penuh cinta. Tempat di mana kebahagiaan bukan hanya menjadi tujuan, tetapi juga proses yang mereka jalani setiap harinya. Meski diungkap Tasya, jika sikap sang suami tak ada bedanya, sama saat waktu mereka masih pacaran dulu. Artinya ya jadi lebih banyak tanggung jawab aja, ya nggak? Nggak juga sih, adjustment sih lebih. Banyak adjustment. Yeah. Kalau dulu kan ya udahlah, jalan-jalan, enggak, ya udah, terserah. Kayak masih pacaran kata Mama. Berasanya juga begitu. Ya emang kayak masih, emang bedanya apa harusnya? Bedanya cuma beda serumah, sekamar. Bedanya halal gitu ya. Yang paling berbeda dari suami apa sih Mbak dirimu? Maksudnya awal pacaran dulu, maksudnya kayak gimana sekarang jadi kayak gimana? Nggak ada, sama aja. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers.